Baik, di sini saya Inyoman Mahyana Berkesit dengan NIM belakang 135 akan menjelaskan tentang perbedaan utama antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Nah, di sini saya awal-awal akan membahas tentang definisi umum terlebih dahulu. Jadi, arsitektur komputer mengacu pada atribut-atribut sistem yang terlihat oleh programmer dan yang berdampak langsung pada pelaksanaan program secara logis. Nah, contohnya meliputi set instruksi, ukuran data atau bit, teknik pengalamatan atau memori, dan mekanisme I/O. Nah, selanjutnya ada organisasi komputer. Di sisi lain, organisasi komputer mengacu pada unit-unit operasional serta bagaimana unit-unit tersebut saling berinteraksi untuk mewujudkan spesifikasi arsitektural. Hal ini mencakup detail teknis perangkat keras seperti sinyal kontrol, antarmuka hardware, serta teknologi memori yang digunakan. Baik, bisa next slide. Selanjutnya ada fokus utama, contoh praktis, dan implementasi industri. Nah, arsitektur komputer berfokus pada aspek logis yang terlihat oleh programmer seperti set instruksi dan teknik pengalamatan. Sedangkan organisasi komputer menitik beratkan pada implementasi fisik seperti sinyal kontrol dan teknologi memori. Misalnya, keputusan untuk menyertakan instruksi perkalian adalah bagian dari arsitektur, sedangkan cara pelaksanaannya adalah dengan unit khusus atau melalui penjumlahan berulang adalah urusan organisasi. Perbedaan ini memungkinkan produsen membuat berbagai model dengan arsitektur sama namun organisasi berbeda. Nah, sehingga menghasilkan variasi dalam harga dan kinerja. Next slide. Jadi, apa sih perbedaan utamanya, kesimpulannya? Nah, perbedaan utama antara arsitektur dan organisasi komputer terletak pada tingkat abstraksinya. Arsitektur komputer berkaitan dengan aspek logis yang mempengaruhi cara programmer berinteraksi dengan sistem, seperti set instruksi dan pengalamatan memori. Sementara itu, organisasi komputer menyangkut detail implementasi fisik sistem, termasuk cara kerja perangkat keras dan interkoneksinya. Dengan kata lain, arsitektur menjawab apa yang dilakukan sistem, sedangkan organisasi menjawab bagaimana sistem itu diwujudkan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. On itu guys ya, selalu gue bilang guys, move on. Gue udah nggak move on. Baik, perkenalkan nama saya Gede Ruben Isa Kanarea dengan NIM akhir 085 akan menjelaskan tentang struktur level komputer. Struktur level komputer atau komputer level hierarki itu menjelaskan bagaimana sebuah sistem komputer bekerja dari level paling rendah, yaitu dekat perangkat keras, hingga paling tinggi, yaitu dekat pengguna. Setiap level berinteraksi dengan level di bawahnya dan menyembunyikan detail implementasi untuk memudahkan penggunaan pada level di atasnya. Di sini struktur level komputer yang pertama yaitu level 0, yaitu digital logic level. Ini adalah level paling dasar dalam sistem komputer, tempat segala hal dibangun dari komponen elektronik dasar. Contoh komponennya yaitu gerbang logika, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Lalu ada flip-flop, D, T, JK, terdapat multiplexer dan demultiplexer, decoder dan encoder, serta register. Di sini fungsinya yaitu menyediakan sirkuit elektronik yang menjalankan operasi logika dan penyimpanan data, serta semua bagian komputer yaitu CPU, memori, dan input-output dibangun dari rangkaian logika ini. Selanjutnya yaitu level 1, yaitu level mikroarsitektur. Level ini mengatur bagaimana komponen logika dari level 0 diorganisir untuk menjalankan instruksi. Contoh komponennya itu adalah ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit, yang menghitung add, sub, dan OR. Lalu ada register file, ada control unit, dan juga bus. Fungsinya di sini yaitu adalah menangani eksekusi aktual dari instruksi, yaitu data dipindahkan dari register ke ALU, dihitung lalu disimpan kembali.
serta menyediakan pipelining, caching, dan branch prediction untuk performa. Selanjutnya ada struktur level komputer yang level kedua, yaitu Instruction Set Architecture. ISA adalah sekumpulan instruksi dan register yang dapat digunakan oleh programmer atau compiler untuk mengontrol perangkat keras. Contoh komponennya di sini ada register umum dan instruksi. Fungsinya yaitu memberi cara standar bagi software untuk berkomunikasi dengan hardware, serta menjadi batas antara software dan hardware. Selanjutnya level ketiga yaitu level sistem operasi. Level ini menyediakan abstraksi dan kontrol terhadap perangkat keras dan digunakan oleh aplikasi serta program lain. Contoh komponennya yaitu kernel, file system, dan virtual memory. Fungsinya yaitu mengatur eksekusi proses, penggunaan memori, dan komunikasi antar perangkat, serta menyediakan abstraksi agar aplikasi tidak perlu tahu cara kerja hardware secara rinci. Yang keempat yaitu Assembly Language Level. Bahasa assembly adalah representasi simbolik dari instruksi mesin. Ini adalah jembatan antara manusia dan mesin. Fungsinya yaitu membuat pemrograman lebih mudah daripada menggunakan kode biner langsung, dan digunakan untuk menulis bagian penting dari sistem seperti bootloader dan driver. Selanjutnya yang level kelima yaitu bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi digunakan oleh programmer manusia untuk menulis aplikasi tanpa berpikir tentang detail hardware. Contoh bahasanya yaitu C, C++, Python, dan JavaScript. Fungsinya yaitu menyediakan abstraksi tinggi untuk membuat program lebih cepat, ditulis, dibaca, dan dipelihara, dan diterjemahkan menggunakan compiler atau interpreter menjadi instruksi yang bisa dijalankan komputer. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah level 6 yaitu user level. Ini adalah level paling tinggi tempat pengguna berinteraksi langsung dengan komputer melalui aplikasi atau antarmuka. Contoh antarmukanya itu GUI dan CLI. Fungsinya yaitu menyediakan kemudahan penggunaan dan akses ke layanan sistem dan aplikasi, serta menyembunyikan seluruh kompleksitas level di bawahnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya Rahmadani dengan akhiran NIM 064 akan menjelaskan mengenai struktur dari CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan komponen utama dalam sistem komputer yang bertugas mengendalikan dan melaksanakan instruksi dari perangkat lunak atau software. CPU merupakan otak dari komputer yang terdiri dari beberapa komponen utama seperti unit control, ALU, register, cache, bus, dan clock. Masing-masing komponen memiliki fungsi spesifik yang saling berkoordinasi untuk menjalankan instruksi dan memproses data. Pemahaman mengenai struktur dan fungsi CPU sangat penting untuk memahami bagaimana komputer bekerja secara keseluruhan. Pertama ada unit control yang memiliki fungsi yaitu bertanggung jawab untuk mengarahkan operasi sistem komputer. Fungsinya meliputi mengambil fetch atau instruksi dari memori utama, menafsirkan instruksi yang diambil atau decode, lalu mengendalikan aliran data antar bagian CPU dan perangkat lain seperti memori atau perangkat input/output, mengatur urutan eksekusi instruksi sesuai program yang dijalankan. Unit control tidak memproses data secara langsung, tapi berperan sebagai pengatur pengendali semua aktivitas yang terjadi dalam CPU. Selanjutnya ada unit aritmatika dan logika atau ALU. Memiliki fungsi melakukan semua operasi matematika dan logika. Fungsi utamanya meliputi yang pertama melakukan operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan XOR. Ya, selanjutnya yaitu melakukan perbandingan antar data, misalnya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Lalu, ALU menerima data dari register, memprosesnya secara instruksi, dan hasilnya disimpan kembali ke register. Selanjutnya yaitu register. Fungsi dari register yaitu unit penyimpanan kecil yang sangat cepat di dalam CPU.
Fungsi register adalah menyimpan data sementara selama proses berlangsung. Lalu, menyimpan alamat memori, instruksi, atau hasil perhitungan ALU. Lalu ada beberapa jenis register penting antara lain. Yang pertama ada program counter atau PC, menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Lalu instruksi register atau IR, menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Lalu akumulator atau ACC, menyimpan ALU, menyimpan hasil sementara dari pemrosesan ALU. Lalu yang terakhir ada general purpose register, yaitu menyimpan data sementara selama proses berjalan. Register memungkinkan CPU mengakses data dengan kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan RAM. Lalu selanjutnya ada cache memory. Fungsi dari cache memory merupakan yaitu memori berkecepatan tinggi yang menyimpan instruksi dan data yang sering digunakan. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu akses ke data dari memori utama, lalu meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi dengan menyediakan data secara tepat. Cache biasanya dibagi dalam beberapa level. Level 1 yaitu tercepat paling kecil. Level 2 dan level 3 itu lebih lambat tapi lebih besar. Lalu yaitu bus system. Bus system adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antar bagian dalam komputer. Terdiri atas 3 jenis utama, yaitu data bus, mengangkut data antar CPU, memori, dan perangkat input-output. Address bus, membawa alamat memori yang digunakan untuk menyimpan atau mengambil data. Lalu control bus, yaitu membawa sinyal kontrol untuk mengatur operasi antar komponen. Tanpa bus system, komunikasi antar bagian komputer tidak dapat berjalan. Yang terakhir ada clock atau jam system. Clock menghasilkan sinyal detak atau clock pulse yang mengatur kecepatan eksekusi instruksi oleh CPU. Sinyal ini menentukan sinkronisasi antar komponen CPU. Semakin tinggi frekuensi clock yang diukur dalam Hertz, semakin cepat CPU memproses instruksi. Berikut adalah ilustrasi komponen internal yang ada pada CPU. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selamat malam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komang Fahiram Suara dengan NIM 24085611022. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai operasi-operasi pada komputer dan fungsinya. Nah, yang pertama itu ada operasi data. Operasi ini berkaitan dengan memanipulasi data seperti operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Logika seperti AND, OR, NOT, SOR, dan perbandingan seperti sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Fungsi utama dari operasi ini adalah untuk mengolah data sesuai kebutuhan program, baik untuk perhitungan numerik maupun pengambilan keputusan logis. Operasi ini dilakukan oleh ALU, Arithmetic Logic Unit, yang merupakan bagian dari prosesor. Yang kedua itu operasi pemindahan data atau data movement. Nah, operasi pemindahan data, operasi ini diperuntukkan untuk memindahkan data dari lokasi ke lokasi lain, seperti dari memori ke register, antar register, dari register ke memori, dari input ke memori, atau dari memori ke output. Fungsinya adalah menempatkan data pada lokasi yang tepat agar dapat digunakan oleh unit lain dalam komputer. Operasi ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan siklus instruksi komputer, terutama dalam tahap fetch dan store. Yang ketiga yaitu operasi control atau control operations. Operasi ini berfungsi untuk mengatur urutan eksekusi instruksi dalam program. Contohnya adalah percabangan atau branching seperti JMP, PAK, BNI, perulangan atau looping, serta call dan return untuk subroutine. Fungsi dari operasi kontrol adalah untuk memungkinkan alur program yang dinamis, seperti pengulangan instruksi atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Operasi ini dikendalikan oleh kontrol unit dalam CPU. Yang keempat yaitu operasi input atau output.
Operasi ini menangani komunikasi antar komputer dan perangkat luar, seperti menerima data dari keyboard, mouse, sensor atau input, dan mengirimkan data ke layar, printer, atau speaker, yang dimana perlengkapan tersebut termasuk operasi output. Fungsi dari operasi I/O adalah untuk memungkinkan komputer berinteraksi dengan pengguna atau lingkungan eksternal. Operasi ini biasanya menggunakan metode I/O atau method atau memory method I/O. Nah, yang kelima yaitu operasi penyimpanan atau storage operations. Operasi ini mencakup proses penyimpanan dan pengambilan data dari media seperti RAM, hard disk, atau SSD. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan data baik secara sementara, yang dimana terjadi di RAM, lalu maupun permanen yang terjadi di hard disk atau SSD, sehingga data dapat digunakan kembali oleh sistem sesuai kebutuhan. Operasi ini sangat penting dalam manajemen memori komputer. Nah, yang keenam adalah operasi interrupt. Operasi interrupt adalah proses di mana perangkat eksternal mengirimkan sinyal kepada CPU untuk memberitahu adanya kejadian tertentu, seperti penekanan tombol pada keyboard. Fungsi dari operasi ini adalah untuk memungkinkan sistem merespon peristiwa secara tepat dan efisien, tanpa perlu terus-menerus memantau perangkat input. Dengan interrupt, CPU dapat menghentikan sementara tugasnya dan menangani kejadian penting terlebih dahulu. Mungkin sekian dari materi yang dapat kami paparkan. Dari materi yang kami paparkan dapat disimpulkan bahwa organisasi dan arsitektur komputer adalah dua konsep yang saling mendukung, di mana arsitektur berfokus pada desain logis sistem, sedangkan organisasi berkaitan dengan implementasi fisiknya. Struktur level komputer terdiri dari beberapa tingkatan yang bekerja untuk menjalankan instruksi. CPU memiliki komponen utama seperti ALU, control unit, dan register yang berperan dalam pemrosesan data. Komputer juga melakukan operasi seperti operasi data, pemindahan data, kontrol, input-output, penyimpanan, dan interrupt, yang semuanya mendukung kinerja sistem secara keseluruhan. Mungkin sekian dari penjelasan materi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan lain sebagainya. Sekian dari kami, terima kasih.